Halo Jebret Team, saya Andrea Distia. Hari ini yang kita tahu di tanggal 29 Jebret Media akan menyelenggarakan pertandingan tenis The Juara antara Taufik Dehad dan Raffi Ahmad. Nah, itu adalah partai utama. Dan kita punya 5 partai. Salah satunya ada charity match. Ya, seperti yang kita tahu kemarin di preskon, Pak Michael Wanandi akan membantu atlet yang kurang beruntung. Dan juga Pak Wandi Wanandi juga akan memberikan bantuan untuk atlet yang kurang beruntung, terutama Olympians. Dan The Juara bekerja sama dengan IOA akan memberikan bantuan untuk Olympian yang kurang beruntung. Nah, yang pertama kita akan mendatangi Olympians Selviana Sofyan Hussein. Halo Tante Lingling, apa kabar? Nah, jadi ini adalah pertama yang akan kita datengin. Siapa namanya Tante? Ibu Selviana Sofyan Hussein. Nah, adalah 3 medali emas SEA Games dan 2 medali silver Asian Games. Wah. Jadi itu di tahun? Waduh, tahunnya lupa deh. Tahun 70-an. Saya juga belum lahir. 70, Saya belum lahir. 80 lah gitu. 70-80-an ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol sama Ibu Selviana Hussein. Jangan kemana-mana. Halo Jebret Team. Nah, sekarang sudah ketemu sama Ibu Selviana Hussein. Ya, kita bakal tanya-tanya tentang keadaan dan apa aja sih yang udah diberikan kepada Ibu sebagai atlet yang pernah berjaya di masanya. Nah, Ibu, berarti selama ini gimana tuh keadaannya berarti? Ya, kerja sana kerja sini ya. Apalagi saya kan dulu oke lah sukses. Dan sekarang kita udah, seperti saya sampaikan, umur 60 tahun itu orang udah mulai kerja apa sih, lu udah tua gitu ya. Saat di Asian Games itu ya saya semangat sekali kerjanya, tapi kalau nilai-nilai sih alhamdulillah ya. Gitu. Tapi ya sekarang ini habis itu nggak ada lagi. Nah, saya juga ngapain sih kita buang waktu di lingkungan kayak begini, kalau nggak ada juga ya sudah, saya balik kampung. Saya tinggal di kota kecil ya, di Payakumbuh, di desa. Ya rumahnya kecil ya apa, tapi ya masih itulah ya. Jadi ya sekarang ini nggak ada, boleh dikata nganggur ya, abstain, nggak ada kerjaan. Lalu tanya sama Ibu Ali, nggak ada kegiatan, nggak masuk kegiatan itu bukan soal dari duitnya aja, tapi kalau kita ada kegiatan disuruh lihat Aktif sana, lah ya, aktif, monitoring sana Mbak atau Kak, itu kan kita kan happy ya, kita senang, membuat jiwa raga kita, cuma kita jadi hidup kembali, bukan nilai uangnya lah ya. Kita di atlet ini memang biasa hanya menerima saja dan tidak boleh protes, itu apalagi sama coach ya. Nah, kemudian dia olahraga saya ini memang tidak perlu protes karena itu menembak itu ada semuanya konsentrasi dan fisik, tentu sama mata, fisik semua ada. Dan ya 80% itu ada psikolog ya, dan ada 20% baru teknik. Jadi sekarang ini ya saya tuh udah 73 besok nih ya. Hanya minta apa yang bisa saya kenangan. Kalau dari IOA kita punya suatu sertifikat dari World Cup ya, World Olympic. Tapi dari pemerintah ini memang bantuan ada teman-teman dulu tuh dapat bantuan rumah. Tapi yang diperlukan kita ini sekarang ini adalah yang kami yang tua yang tidak punya kerjaan, udah pensiunan gini lah. Tolonglah itu apa yang mesti apakah seperti kayak pensiun apa tadi nama itu BLT ya mau dikasih berapa itu buat kayak saya kawan-kawan itu sangat berarti loh. Ya berarti banget. Kita tuh ingin hidup sendiri, nggak mau nembeng sama anak, sama mantu, sama orang itu nggak bisa. Kita atlet ya, atlet tulen, kita punya kebanggaan sendiri kalau kita mempunyai perdana masih ada income, masih ada pendapatan. Kalau nggak punya itu sempat mati, saya nggak mau mati kayak begitu. Ya, jadi banyak kawan-kawan yang paling sedih saya itu ada kawan saya baru meninggal beberapa minggu lalu, baru saya cuap-cuap mana di media, bantuan cepat dari diaspora, tapi kemudian dia out. Saya bilang sama kawan-kawan jangan sampai bantuan itu aku udah SOS kayak gitu baru dikasih, buat apa orang mau mati ini, gitu kan? Tapi yang penting sekarang bikinlah bapak-bapak yang mau meneruskan Indonesia ini, perhatikan itu nasib atlet ini dari bawah sampai ke atas sampai Olimpik. After Olimpik apalagi yang mereka buat lagi. Satu-satunya adalah buat satu kegiatan. Sport ini adalah bisnis sebetulnya, bukan dari pemerintahannya dibantu, bentuknya terbantu. Gitu. Ada industrinya kan berarti? Iya, ada industri. Jadi sport ini adalah industri bisnis, tapi orang Indonesia ini kurang
paham bantuan pemerintah, semua pemerintah, padahal kita bisa bikin sendiri. Ketika tenis meja ini dia bisa bikin proyek sendiri ya, atau apa, undang orang luar negeri kemana tiap ketika tenis meja itu tenis kan itu kan profesional. Nah kami kayak saya gitu juga undang, tapi kita jangan goblok banget nembaknya, geblek begitu. Nembaknya masih juara Asia, juara ini, jadi enak kita. Itulah hanya satu-satunya, atau yang next mungkin sekarang tahun depan ada yang baru-baru, yang muda-muda kali presiden atau apanya kita nggak tahu ya. Nah itu mereka memikirkan, oh iya ini perlu ini ya, jadi kan jadi aman sentosa gitu. Ya itulah saya. Terima kasih saya sama IOA, sama kawan-kawan walaupun bukan IOA, tapi kawan-kawan media yang baru datang ke saya ini. Sebetulnya saya ini hari ini sudah mau berangkat ke Payakumbuh sebetulnya, tapi ini Cililing ini last minute tadi aku nggak baca tadi pagi aku lihat, mau datang sini, gue udah mau berangkat ini, saya bilang gitu. Tapi saya karena teman-teman saya hargai semua yang datang ke rumah saya tunda dulu. Saya hanya harapan saya untuk ke depan bukan untuk kita yang Olimpik, tapi semua lineal ya, dari atlet mantan PON, atlet mantan SEA Games, atlet mantan Asian Games, mantan Olimpik. Itu nggak ada orang yang mikirkan itu. Mereka pikir soalnya biayanya terlalu besar, padahal kalau maaf ya, kalau dipikirkan uang yang udah dihabiskan oleh kawan-kawan yang ada di KPK berapa itu? Sorry aja tuh. Iya kan? Udah gitu aja dari saya mengharapkan dengan ada kegiatan kayak begini, keperjuangan dari para kawan-kawan, charity, bantu-bantuan kan, terus sementara belum datangnya dari program dari pemerintah, mungkin ada cerita-cerita yang sangat membuat kami itu hidup kembali gitu ya. Saya kemarin dapat juga di mana itu udah jauh situ, tadi mau naik bus itu, kemarin anak saya, mama ini akhirnya namanya charity ya, kita kan terima aja. Ya kita dikasih orang, alhamdulillah, bersyukur kita pada Yang Maha Kuasa itu. Mengenai soal charity, semua charity sangat menguntungkan bagi orang penerima. Dan bagi yang menerima pun suatu penghargaan yang sangat tidak dapat dinilai dengan berapa besarnya ya. Dan kalau mengadakan pertandingan seperti kayak antara olahragawan dengan pada artis-artis atau dengan pejabat tinggi, itu sangat luar biasa, itu bagus sekali. Malah saya senangnya semua kalau perlu presiden diajak bertanding. Why not? Kan mereka bertiga sekarang ini ajak mereka bertanding to make charity. Dan juga sebagai wakil-wakilnya ajak charity. Why not? Kenapa enggak gitu ya? Nah, jadi saya sangat mengenai charity yang dibuat oleh media tadi ini, waduh, saya pengen lihat ya kayak apa sih ya gitu. Saya senang sekali. Kondisi atlet zaman sekarang ini menurut saya sudah bagus sekali. Kenapa? Karena mereka mendapat fasilitas luar biasa. Kalau dibandingkan dengan yang zaman-zaman kami dulu, tahun-tahun 70-an, 80-an sangat, 80-an itu sangat nggak bagus ya. Tapi kalau sekarang ini luar biasa bagus sekali. Mereka semua fasilitas dapat. Walaupun mereka itu memang ya dikurang-kurangin anggaran sekian, padahal menurut saya sih bagus sekali. Apalagi dibandingkan dengan anggaran PON di daerah-daerah sama anggaran untuk SEA Games itu sangat jauh sekali, beda sekali dalam hal pemberian hadiah. Nah itu yang membuat orang lebih suka ke PON daripada pada SEA Games atau Asian Games kan sangat. Jadi pola sekarang ini, atlet-atlet sekarang ini, saya mendingan ikut PON. Kalau saya sekarang ini kalau diajak PON saya masih bisa loh. Mau saya PON mana? Kenapa? Ada dokunya gitu ya. Sekarang tapi itu yang saya lihat sekarang keadaan atlet sekarang. Kalau mengenai fasilitas luar biasa sekarang ini bagus sekali. Kalau yang zaman dulu sangat, tapi ya terima kasih lah, bagus juga. Tapi kami senang-senang aja terima kayak gitu sih. Wah kalau saya ditanya itu merasa hebat, saya masih diingat orang. Masih hebat kita nih, masih atlet-atlet senior, atlet-atlet super senior gini masih diingat orang kan, alhamdulillah. Tapi mesti ada penggeraknya siapa. Nah penggerak itu siapa, yang mengkoordinatir itu siapa, itu yang kita sangat terima kasih. Nggak ada yang ingat sama kita kan. Kalau udah mati cuma tahu. Kayak gini. Jangan, tapi sebetulnya penggerak tadi seperti kayak bapak-bapak ini, anak-anak muda mengadakan kegiatan ini sangat bagus banget. Tolong terusin aja, jangan di stop satu-satu, terusin aja. Kalau bisa semua olahraga dicoba, ya kan? Ya. Tapi jangan yang berat-berat ya. Tapi kalau yang misalnya artis tadi dibawa, cari yang berat-berat. Kenapa? Duitnya banyak.
Jebret Team, kali ini kita akan datangi Olimpian tahun 92 dan 96, Rosy Pratiwi Dipoyanti. Let's go. Halo, Bu, saya Andre. Nama saya Rosy Pratiwi Dipoyanti Syabu Bakar. Saya mantan atlet tenis meja tahun 80 terakhir sampai 2000 di nasional 2001. Saya ikut Olimpiade di tahun 92 di Barcelona dengan 96. Pertama kali saya ikut Olimpiade itu luar biasa perjuangannya. Kebetulan saya waktu itu bersama dengan rekan saya Ling Ling, dan itu perjuangannya untuk bisa lolos Olimpiade itu memang sangat sulit karena kita harus ikut prakualifikasi dulu, dan itu sudah pemain-pemain pilihan untuk ikut di pra itu. Jadi memang kita itu kalau sampai lolos Olimpiade itu jadi rasanya tuh memang sangat luar biasa karena tidak bisa sembarangan atlet itu semua bisa ikut Olimpiade gitu, karena kita untuk tahap ke situ tuh memang sangat panjang. Apalagi pas 92 pertama kali mau ikut pra Olimpik itu saya sempat kena usus buntu juga gitu ya. Cuman dikarenakan tekad saya memang pengen gitu di pra Olimpik, dan alhamdulillah cuman recovery 2 minggu ikut pra Olimpik dan alhamdulillah bisa lolos gitu. Jadi memang 92 itu sesuatu banget gitu, bisa pertama kali ikut Olimpiade. Dan waktu itu kita juga dengan Ling Ling di double juga bisa sampai nembus 16 besar dunia di Olimpiadenya di situnya gitu ya kan. Karena di situ kan sudah pilihan, semua udah pilihan dari negara-negara Eropa gitu kan, sudah pilihan. Jadi bisa masuk 16 besar juga itu udah sangat luar biasa buat saya dengan Ling Ling gitu ya pada saat itu. Nah, setelah itu 96 di Atlanta, dan di Atlanta saya berkesannya juga saya di situ menjadi salah satu wakil Indonesia yang membawa obor Olimpik di sana gitu. Tenis meja sekarang sangat memprihatinkan ya, karena perbedaannya tuh apalagi sekarang dengan adanya dualisme ini, tenis meja Indonesia semakin terpuruk. Terpuruknya bukannya membenahi keterpurukan tenis mejanya, tapi tetap mereka mempertahankan egonya masing-masing. Entah mencari apa, saya juga nggak ngerti ya. Tidak, karena gini, karena kita pada zaman kita dulu, kita kalau final mendapatkan medali perak aja kita sangat malu untuk ketemu pengurus gitu loh. Kalau sekarang ininya dapat medali perunggu itu sangat luar biasa. Yang saya sedih tuh kenapa tidak memperbaiki prestasi, malah pengurus membuat atletnya jadi sekarang bingung gitu loh. Nanti si atlet ikut event yang sini dianggapnya kubu sana, ikut event sini dianggapnya kubu sini itu loh. Terus jadi si atletnya juga jadi bukannya mikirin prestasi, malah mikirin gimana ya caranya saya untuk bisa masuk nasional, baik-baikin sini kayak gitu jadinya. Jadi bukan sekarang tuh yang saya lihat masuk jadi pemain nasional itu bukan real dengan prestasinya gitu loh. Kayak saya mungkin teman-teman yang lain mantan atlet tenis meja yang dulu gitu mungkin dengan kondisi seperti ini sedih gitu loh. Apalagi saya yang tahu dulu seperti apa tenis meja, kalau kita datang kayak SEA Games apa tuh, kalau datang tuh Indonesia. Kalau sekarang tuh kan kayaknya enggak ada Indonesia, biasa gitu loh. Jadi kayaknya perbedaannya tuh memang jauh banget lah dengan dulu. Makanya saya mohon ini kepada pengurus-pengurus tuh coba dihilangkan egonya masing-masing. Ayo kita barengan membangun lagi prestasi tenis meja Indonesia gitu, yang dulu pernah ditakutin gitu loh, terutama di SEA Games ya.
Sebetulnya masih pengen di tenis meja. Cuman dengan kondisi sekarang nggak dulu deh. Mendingan saya kerja. Kebetulan saya kerja di Dispora Kota Bogor. Dan setelah itu setelah kerja saya mending ngurus anak. Kebetulan saya kan punya 4 putri ya. Karena ketidakjelasan tenis meja Indonesia, paling ya saya ikut-ikutan yang kecil-kecil itu juga paling ya buat fun aja gitu loh. Tapi untuk kayak ke nasional nanti dulu deh, kalau memang kondisinya masih seperti ini, saya masih belum ini. Jadi masih nggak mau berpihak ke sini berpihak ke sana gitu, nggak mau gitu loh. Masih ayo mendingan kita bareng-bareng bangun lagi tenis meja Indonesia itu. Ini sangat bermanfaat banget buat kita ya. Apalagi memang kondisinya atlet dulu dengan atlet sekarang juga beda. Kalau atlet sekarang kan mereka bonusnya juga ini ya, jangankan sekelas SEA Games, Asian Games, apalagi Olimpiade, sekelas Porda aja udah ratusan juta gitu loh. Padahal kita dulu, saya pribadi mungkinnya dulu waktu sapu bersih 4 medali emas SEA Games, 7 medali emas SEA Games juga, itu cuman dapat 14 in televisi, itu cukup itu aja gitu perbedaannya. Makanya dengan kayak ada program seperti ini, masih banyak atlet-atlet lain yang butuh perhatian seperti ini gitu. Ya mungkin tidak dari kayak acara Jebret ini ya, mungkin dari pemerintah. Jadi tolonglah dari pemerintah juga, tolong dilihat juga mantan-mantan atlet yang dulu pernah membawa nama besar Indonesia gitu loh, membawa harum nama Indonesia. Tolong mungkin dicari informasi, mungkin ada yang butuh, mungkin ada masih banyak yang lebih dari saya gitu ya. Kan kalau saya minta ini buat ini rumah, mungkin ada yang lebih banyak yang lebih membutuhkan lagi. Jadi mudah-mudahan program-program ini tambah banyak lagi untuk para mantan atlet, terutama ya. Kalau yang atlet masih aktif sih mereka masih ini ya, untuk para mantan atlet untuk lebih diperhatikan lagi, selain dari mungkin yang mudah-mudahan ada bertambah yang lain, dan terutama dari pemerintah. Halo Jebret Team, kali ini kita akan mengunjungi rumah dari atlet Indonesia di cabang taekwondo yang pernah berlaga di eksebisi Olimpiade tahun 92 Barcelona. Namanya Abdul Rojak Kamisopa. Let's go. Apa kabar? Ini museum apa Pak? Rekor dunia loh. Museum rekor dunia peraih medali pertama kelas bantam Asian Games 86. Berarti waktu 92 itu eksebisi. Iya, masih eksebisi. Eksebisi. Belum dipertandingkan ya berarti ya? Iya, pertandingan ya semua kan perolehannya nggak dihitung kan? Di pertandingan tapi belum nggak dihitung. terhitung Nggak medali. dihitung. Udah di pertandingan Iya. tapi nggak dihitung. Nama saya Abdul Rojak, marga saya Kamisopa. Saya berasal dari Papua, cuma mewakili dari DKI Jaya pada saat itu tahun 80-an. Saya peraih medali perak Asian Games. Waktu itu pada saat itu taekwondo masih eksebisi di Olimpiade tahun 92. Nah, saya meraih perak Asian Games 87, emas, 91 perak, 89 perunggu. Itu SEA Games ya, Malaysia sama Filipina pada saat. Yang saya bangga ya istilahnya sampai sekarang masih ini dia dikenang sekarang ini adalah Asian Games, itulah yang karena itu resmi ya pada waktu saat Asia itu ya disitulah. Artinya saya sampai dikatakan ya legend atau apa tuh saya juga nggak ngerti waktu pada saat itu. Saya pensiun 91. Nah, pas terakhir di Manila. Ya setelah pensiun saya tetap bina atlet juga saya sekarang di.
tetap masih semangat terus. Di luar ngelatih, ada pekerjaan lain Pak? Nggak ada, cuma itu aja. Dengan melatih Pak ya? Ya, hanya melatih aja. Bisa itu ya saya cari dari taekwondo ini, anak-anak saya bisa, itu bukan dibiayai dari mana-mana ya. Artinya keringat saya sendiri, anak saya bisa kuliah, bisa apa semua itu. Saya sendiri yang ini sih, saya mau, maksudnya itu perhatian atau yang ini tuh kan nggak ada sama saya sama sekali kan. Ya, jadi ya anak saya yang pertama, yang kedua, ketiga tuh alhamdulillah tuh lulus semua itu dari hasil keringat saya sendiri aja gitu. Jadi saya tidak berharap dari mana. Ya ada yang bertanya teman-teman aja yang merasa ini sama saya, ya mereka bantu saya. Nah, itu. Mungkin ya saya pada saat itu ya maaf kata yang saya ini dapat rumah ini waktu saya bersyukur pada Adiaksa Daud waktu itu ya dia yang punya sebenarnya menteri yang benar-benar punya perhatian ya sama teman-teman kita ini ya teman-teman atlet. Nah ini saya bersyukur saya bisa dapat rumah itu dari dia. Cuma itu aja. Nah itu aja. Jadi kalau dilihat selama dari zaman kita ya teman-teman juga kita semua tahu zaman kita atlet dulu semua itu nggak ada sama sekali. Ya artinya teman-teman juga nih kasihan, saya merasa terima kasih sama mereka ini yang bisa berjuang, mantan-mantan atlet yang dulu-dulu itu bisa berusaha bagaimana supaya teman-teman ini bisa, kita nggak butuh apa-apa kok, yang penting kita tuh artinya gimana ya, perhatian lah bagaimana sama pemerintah nih, kayak mantan-mantan atlet ini yang bisa kebarin bendera merah putih di luar itu kan apa, kan presiden cuma itu sama atlet, yang lain mana kan. Nah, itulah teman-teman itu yang lain tuh ya mungkin saya begini, tapi mungkin ada juga yang lebih susah dari saya juga kan, mantan-mantan atlet. Ya saya nggak tahu kan sampai sekarang kan sampai di mana kan. Makanya saya bersyukur kalau memang teman-teman yang udah sukses, mantan-mantan atlet yang mereka bisa perhatian kayak kita teman ini, saya berterima kasih Pak Jamal, benar-benar terima kasih banget. Mereka bisa sampai, artinya mereka sukses tapi masih mulai teman-teman yang susah, ya yang masih membantu. Nah itu yang sekarang itu yang saya mudah-mudahan ya keda ini lagi jangan sampai seperti kita ini lagi mantan-mantan atlet ini kan. Gitu. Kalau itu penting banget, saya senang banget yang kalau begitu. The best. Itu yang begitu yang susah dicari yang kayak begitu-gitu tuh. Saya mau terima kasih juga sama teman-teman saya yang sekarang ini. Saya sebutin nama aja nggak apa-apa ya. Ingling, Mbak Yayu, sama yang lain-lain. Topik Dayat, ya. Ya itu yang artinya mereka lah yang saya terima kasih ya mereka yang artinya atlet yang udah sukses bisa melihat kayak kita atlet-atlet yang sekarang bilang mantan atlet yang bobrok ini ya bukan bobrok apa mungkin udah nasib ya mungkin yang ada jalan yang ini ya. Ya itu ya saya terima kasih banyak untuk teman-teman saya yang bisa lihat kita ini sekali lagi Mbak Yayu, Topik, ya Mbak Liling, siapa lagi banyak lah teman-teman yang ini mereka bisa membantu kayak begini saya bersyukur banget terima kasih banyak.